kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang desa, pembangunan, dan sumber daya alam. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa saja sumber daya alam yang tersedia di desa. Sumber daya alam secara umum dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati, di mana sumber daya alam hayati mencakup sumber daya alam yang mampu diperbarui, sedangkan sumber daya alam non-hayati mencakup sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui manusia. Sebagai sebuah wilayah, pedesaan pun memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah potensi tanah, hutan, air, kelautan, peternakan, hingga potensi bahan galian. Sebelum membahas undang-undang desa lebih mendalam, patut diketahui bahwa terdapat beberapa problema yang mendasar. Mengacu pada literatur peluang dan tantangan undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa perspektif agraria kritis. Hal-hal yang melatar belakangi adanya kemunculan undang-undang desa ini antara lain, yang pertama adalah revolusi hijau, yaitu adanya langkah modernisasi pada sektor pertanian yang kemudian menciptakan permasalahan baru seperti hambatan struktural yang dihadapi petani miskin yang kurang melek akan teknologi. Ditambah lagi, fenomena tersebut terjadi pada masa Orde Baru yang mana dalih patronase sangat kuat dengan kemunculan elit desa. Pada akhirnya, muncul sebuah julukan yang pas untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa itu, yakni modernisasi tanpa pembangunan. Yang kedua, didasari atas permasalahan hilangnya lahan pertanian yang digantikan oleh sektor perkebunan dan pertambangan, yang akhirnya mengerucut pada permasalahan agraria struktural. Selanjutnya, perubahan tersebut dinilai mengarah pada sifat eksploitatif tanpa memikirkan aspek keberlanjutan. Permasalahan di atas kemudian memunculkan gejolak di akar rumput. Di Aceh dan Papua, penguasaan tanah dan eksploitasi alam menyebabkan adanya gerakan separatis bersenjata yang kemudian merembet pada isu krisis pedesaan. Setelah pemerintahan mengalami reformasi, maka lahirlah beberapa ide mengenai pembangunan desa. Salah satunya membuat Undang-Undang Desa sebagai solusi untuk mendorong pembangunan desa. Kehadiran Undang-Undang Desa telah menyediakan struktur kesempatan politik yang cukup besar untuk mengartikulasikan kepentingan yang lebih bermakna. Undang-Undang Desa membawa semangat baru untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih akuntabel, representatif, dan deliberatif. Undang-Undang Desa membuat desa lebih otonom, demokratis, dan akuntabel. Seperti yang digambarkan dalam hubungan antar kelembagaan pemerintahan desa, kepala desa menjalankan fungsi kepemimpinan pemerintahan desa bersama perangkat desa seperti menyusun RPJMdes dan RKPdes serta kebijakan desa. Kepala desa melakukan fungsi check and balances bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dan masyarakat melakukan kontrol secara langsung dalam musyawarah desa sebagai proses demokratisasi partisipatoris untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel. Di sisi lain, pembaruan pemerintahan desa secara teoritis berpotensi untuk menciptakan arena persinggungan yang cukup luas antara struktur kesempatan politik, yaitu upaya yang tertuang dalam Undang-Undang Desa dan upaya dari masyarakat sendiri. Terkait sumber daya alam desa, ada persoalan struktural yang dihadapi oleh masyarakat. Pertama, krisis agraria. Krisis agraria ditandai dengan keterbatasan dan ketimpangan akses atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Terdapat dua ketimpangan utama yang dihadapi saat ini. Yang pertama, ketimpangan penguasaan tanah pertanian. Yang kedua, ketimpangan penguasaan lahan kehutanan, terutama terjadi karena permasalahan alokasi yang tidak tepat. Persoalan struktural yang kedua adalah krisis ekologi yang ditandai dengan kemerosotan daya dukung dan bahkan kehancuran sumber daya alam sebagai akibat dari populasi yang meningkat, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali, dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Ketiga, krisis pedesaan sebagai akibat dari adanya krisis agraria dan krisis ekologi yang terjadi pada waktu bersamaan. Ini ditandai dengan meluruhnya kapasitas desa sebagai sebuah sistem sosial ekonomi dan ekologi untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya. Adanya krisis pangan, air, dan energi pada akhirnya menyebabkan sistem ekonomi pedesaan tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan warganya. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Desa mendapat banyak kritik terkait tata kelola sumber daya alam, yaitu 1. Meski Undang-Undang Desa
berkontribusi dalam memperbesar struktur kesempatan politik. Namun, upaya pembaharuan relasi-relasi sosio-agraria di desa amat ditentukan oleh konstelasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat di setiap desa dan banyak bergantung pada para aktor reformis yang memperjuangkannya. 2. Undang-undang desa sedikit pun tidak mengangkat permasalahan ketimpangan akses atas sumber daya alam desa. Hal itu berdampak pada tatanan praktis yang sangat nyata, yaitu kesenjangan cukup lebar antara idealitas undang-undang desa dengan realitas krisis pedesaan sebagai arena pelaksanaannya. Ketiga, keterbatasan kewenangan desa. Dalam Undang-Undang Desa, tidak dijelaskan secara rinci jangkauan kewenangan desa dalam mengontrol, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam desa. Undang-Undang Desa lebih mengatur kepada kewenangan desa dalam konteks pembahasan aset-aset desa. Keempat, minimnya jaminan akses warga desa atas sumber daya alam desa. Undang-Undang Desa tidak menyebutkan sama sekali ketentuan mengenai akses warga desa atas sumber daya alam desa dan distribusi manfaatnya. Beberapa ketentuan Undang-Undang Desa yang dapat dikaitkan dengan isu distribusi manfaat paling jauh adalah pasal yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat dalam pendayagunaan aset desa. Menurut Muhammad Sohibuddin, pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk mewujudkan otonomi desa tidak akan melahirkan transformasi sosial yang berarti tanpa upaya menciptakan tatanan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Maka perlu kerangka konseptual untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam desa yang demokratis dan inklusif. Kerangka konseptual ini dicetuskan oleh Boras and Franco dalam agenda demokratisasi tata kelola sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam yang bersifat timpang antara negara, swasta, dan masyarakat, bahkan bersifat eksploitatif mengharuskan adanya pembaharuan dalam relasi sosio-agraria. Konsep yang ditawarkan dalam pembaruan relasi sosio-agraria ini dengan menerapkan democratic governance, yang mana dapat membangun masyarakat yang mampu memperjuangkan hak dan kewenangan warga desa untuk mendayagunakan sumber daya desa tidak hanya secara legal, seperti sertifikasi tanah, namun lebih dari itu, yakni mendayagunakan secara ekonomi maupun politik. Konsep yang kedua yaitu menerapkan pro-poor policy atau kebijakan yang memihak warga miskin dan marginal. Kebijakan ini diperlukan untuk mendukung konsep democratic governance. Proses pembaruan relasi sosio-agraria dapat dilakukan jika kebijakan terkait sumber daya alam desa berpihak pada masyarakat akar rumput. Kedua konsep tersebut mengisyaratkan bahwa perjuangan sosial masyarakat desa mampu mengoreksi relasi sosio-agraria yang timpang, menuntut pengembangan tata kelola sumber daya alam yang demokratis dan memihak kelompok miskin. Peluang yang disediakan oleh Undang-Undang Desa memiliki keterbatasan terkait isu sumber daya alam. Relasi sosio-agraria bersifat kompetitif yang mencakup ketimpangan dan eksploitasi. Dengan merujuk pada konsep Boras dan Franco, maka dalam upaya mewujudkan demokratisasi tata kelola sumber daya alam, terdapat 3 agenda utama. Pertama, penguatan kewenangan desa atas sumber daya alam setempat. Kedua, demokratisasi relasi-relasi sosio-agraria di desa. Dan ketiga, membalikan krisis desa untuk memvitalisasi basis-basis produksi desa. Pada studi kasus kali ini, kita akan membahas desa yang telah menerapkan democratic governance pada pemberdayaan sumber daya alam, yaitu adalah Desa Donotirto, Kecamatan Krete, Kabupaten Bantul. Mereka telah menerapkan kebijakan sewa tanah kas desa. Sumber daya tanah di sini merupakan lahan persawahan milik desa yang dahulunya lahan sawah ini milik pabrik tebu madu Kismo. Kemudian, terbentuklah kelompok tani Klompen Capir yang menginginkan lahan persawahan milik desa didayagunakan oleh warga desanya sendiri. Selain untuk memberdayakan masyarakat, lahan sawah tersebut mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga desa setempat. Kelompok tani tersebut kemudian memulai perjuangannya dengan mengusulkan kepada pemerintah desa Donotirto untuk menyewakan sawah kas desa yang ditanami tebu diubah menjadi sawah kas yang disewakan dan dikelola oleh warga desa. Perjuangan kelompok tani Klompen Capir membuahkan hasil. Pemerintah desa Donotirto menyetujui sawah kas desa dikelola oleh warga desa dengan sistem sewa. Warga desa yang ingin menyewa sawah kas desa dikumpulkan dalam satu tempat.
Kemudian, dilakukan musyawarah menentukan luas lahan yang dapat disewa oleh warga. Lahan yang ada dibagi sama rata sesuai jumlah warga yang hadir dalam perkumpulan. Harga sewa berbeda-beda ditentukan oleh letak sawah tersebut. Jika letak sawah strategis, maka harganya lebih mahal daripada sawah yang sulit dijangkau serta jauh dari mata air. Mekanisme ini demikian dilakukan setiap sekali pada bulan Desember. Jadi, setiap warga yang menyewa sawah kas desa berhak menanaminya selama setahun. Terkait isu sumber daya alam, video ini menunjukkan bahwa demokratisasi relasi negara desa dan relasi desa-desa memiliki keterbatasan dalam level normatif maupun praktis. Solusi untuk mewujudkan otonomi desa yaitu dengan menciptakan tatanan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.